Baik, terima kasih Mbak Branti dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang kita terima sampai dengan alhamdulillah pagi ini. Semoga saja segala nikmat dan karunia yang kita terima ini akan terus menjadikan hati kita tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan terus ditambah nikmat itu dan kita tergolong hamba-hamba yang abdan syakur. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih, suri toladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut yang setia. Insya Allah sampai dengan kita-kita ini yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, itulah nanti yang akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Baiklah para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh sebagaimana yang sudah kita ketahui, Al-Quran yang merupakan petunjuk, Al-Quran yang merupakan obat, Al-Quran yang merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala sebagai the way of life kita, yang di sanalah sebetulnya segala permasalahan, persoalan ada jawabannya. Maka itulah harus betul-betul semakin hari terus kita mendalaminya, menyelaminya, dan kemudian memahaminya dan terlebih lagi bisa mengamalkannya. Karena apa? Pada hakikatnya bahwa sejak 1200 tahun yang silam itu, sebelum ada sekarang ini komputer, ada hitung-hitungan canggih, tetapi saat itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i itu telah bisa mendata jumlah huruf-huruf di dalam Al-Qur'an itu secara detail dan tepat, ya. Sehingga berapa jumlah alif, ya itu sekitar 48.740, lam 33.922, sampai dengan yang terakhir itu adalah kho, ta, ain, ghin, semuanya itu sudah jumlahnya tepat, ya. Dan kemudian kalau semuanya itu dihitung, ya ada mencapai 1.027.000 huruf, ya. Jadi kalau huruf itu kan alif, ba, ta, bukan kata, ya, bukan kata, tapi huruf itu. Nah, setiap kali kita ini dulu kalau kemudian dijumlah berapa ayat-ayat Al-Quran, kalau kemudian Al-Fatihah 7, kemudian Al-Baqarah 286, Al-Imran 200, An-Nisa 200, ya. Itu padahal semuanya juga bisa dihitung, ya. Tetapi di sekolah dasar kita diingatkan langsung dihitung disamakan berapa jumlah ayat-ayat Al-Quran, ya. Itu adalah 6.666. Padahal kan bisa dihitung, tidak sampai
Begitu ya. Jadi pada hakikatnya nanti juga para pendengar sekalian untuk semakin mencintai, mendalami Al-Quran ini bisa dihitung. Yang Al-Quran terdiri dari 114 surat itu, setiap suratnya ada terdiri dari beberapa ayat itu, bisa dihitung walaupun hanya secara manual, kalkulator biasa ataupun benar-benar bisa itu. Nanti insya Allah ada 6.236 ayat itu tanpa basmalah. Kalau dengan basmalah ya maka akan menjadi 6.348 karena bismillahnya sudah masuk di Al-Fatihah, sedangkan surat Taubat itu tidak memakai basmalah. Nah, para pendengar sekalian yang berbahagia, nah jika satu huruf itu adalah satu kebaikan, dan satu kebaikan Allah senantiasa minimal memberikan 10 pahala. Sebagaimana yang disampaikan bahwa manja abil hasanati falahu asru amsalihha, barang siapa yang berbuat kebaikan maka semisal melakukan asru 10 kebaikan. Maka subhanallah ya, kita yang setiap hari minimal tadi kalau kita membacakan kata basmalah atau kalimat bismillahirrahmanirrahim, coba nanti dengan hitung ya, bahwa itu adalah mulai ba sampai mim terakhir itu ada 19 huruf. Berarti kita sudah membaca basmalah saja sudah mendapatkan kebaikan 190. Nah, apalagi insya Allah 13 hari mendatang Ramadan sudah di hadapan kita, mubarak, subhanallah, walaupun kurang beberapa langkah lagi, tapi sekali lagi kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ada sisa umur yang barokah, karena kemarin tadi sudah ada saudara-saudara kita yang mendahului kita yang belum sempat mendapati Ramadan tahun ini. Karena itulah maka di bulan Ramadan Allah malah menggandakan lagi sampai insya Allah 70 kali kebaikan. Subhanallah. Jadi dengan hitung sendiri, kalau kemudian satu kali sudah khatam itu adalah sudah mencapai 1 juta lebih kebaikan. Apalagi kemudian dikalikan 70, dan itu kemudian tadi dikalikan 1 kali kebaikan 10. Jadi mendapatkan sekian banyak kebaikan. Lah hal-hal semacam itu adalah sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Cuma kadang-kadang kita dengan tertutupi segala kesibukan dan kesenangan-kesenangan dunia banyak melupakan ini. Dan kami berharap ini akan menjadi motivasi kita terus. Sekali lagi, bacaan Al-Quran itu sungguh akan tatmainul qulub, akan menenangkan hati kita dan menjadikan hati kita lebih sejuk dan pikiran kita menjadi lebih tenang, sehingga dalam menyikapi segala sesuatu insya Allah akan menjadi lebih bijak karena tertuntun dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ini. Apalagi para pendengar sekalian, syafaatnya nanti bisa membantu kita di alam kubur itu, sebagaimana Sa'id bin Sulaim radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya. Nah, inilah maka insya Allah para pendengar sekalian, juga diriwayatkan ini, bila seseorang meninggal dunia maka orang-orang yang sibuk dengan kain kafan dan persiapan penguburan di rumahnya, tiba-tiba sudah ada seorang tampan yang berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Dan setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, maka datanglah 2 malaikat Mungkar dan Nangkir yang berusaha memisahkan orang yang tampan dari mayat itu dan untuk memudahkan tanya jawab. Tetapi si tampan itu mengatakan,
Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan lain. Aku tidak akan berpisah dengan orang ini sehingga dia dimasukkan di dalam surga. Karena itulah aku ini, dia lanjutkan, adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras ataupun kau baca dengan perlahan-lahan. Karena itulah para dengar sekalian yang berbahagia, sungguh ini merupakan motivasi yang besar bagi kita. Apalagi yang kita harapkan, apalagi yang kita bisa bawa tidak ada. Sekecil pun harta yang kita kumpulkan dengan susah payah, apapun yang kita cari pagi, siang, malam, yang hanya itu adalah untuk kesenangan. Tetapi subhanallah, padahal hanya beberapa menit saja, kali ini kita istiqomah, inilah yang menolong kita. Ya Allah, terimalah bacaan Al-Quran kami yang senantiasa kami baca setiap hari, siang, pagi, siang, ataupun malam. Dan sempurnakan kami, sehingga nanti akan bisa menjadi penolong kami, akan menjadi sahabat kami saat di alam penantian, di alam barzah. Subhanallah. Maka semoga getaran-getaran inilah yang akan semakin menambah ampunan, rahmat, dan karunia Allah di bulan yang sering dilalaikan manusia, bulan Sya'ban ini, di dalam rangka mempersiapkan untuk menyambut Ramadan yang mubarak, Ramadan yang mulia. Faghfir lana ya ghafar, innallaha ghafurur rahim. Begitu Mbak Brantin? Ya, baik Ustazah.